Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara membuat project baru Python Django ya. Jadi sebelum melakukan create project Django, kita install Pythonnya di localhost laptop kita terlebih dahulu. Dan di sini saya menginstal Pythonnya menggunakan dari homebrew ya. Jadi kalian bisa install homebrewnya terlebih dahulu, lalu setelah itu kalian bisa ketikkan brew spasi install spasi Python. Dan untuk pengguna Linux dan Windows, kalian bisa langsung download file Pythonnya di browser resminya ya, bisa melalui Google. Selanjutnya di sini saya akan coba mengecek apakah Pythonnya sudah berhasil terinstall dengan cara brew spasi list. Dan di sini saya sudah berhasil melakukan install Pythonnya. Kita bisa juga mengecek Pythonnya dengan cara Python spasi main version. Dan sekarang kita akan coba mengecek versi Pythonnya lewat terminal ya. Caranya seperti ini, Python main version seperti ini, dan Python saya ada di versi 3.13.3, dan untuk pipe-nya juga sama ya, ada di versi 21. Oke, tahap selanjutnya sekarang kita akan coba buat folder untuk project Django-nya. Di sini saya akan coba membuat nama folder yaitu folder Django. Ini untuk nama foldernya bebas ya. Dan di dalam folder Django ini sendiri nanti kita akan coba membuat project baru Django bernama My Project ya. Oke, tahap selanjutnya setelah kita membuat folder Django, lalu kita akan coba membuat environment-nya. Kita akan coba membuat virtual environment untuk Python Django-nya dengan cara ketik saja Python spasi main m spasi vnv spasi nv. Oke ya, seperti ini, lalu enter. Lalu setelah itu secara otomatis di dalam folder Django akan muncul folder nv seperti ini ya. Ini artinya kita sudah berhasil membuat virtual environment-nya. Dan cara untuk mengaktifkan environment dari si Python Django ini, kita bisa ketikkan perintah source spasi, kita masuk ke dalam folder nv slash, masuk ke dalam folder bin, lalu slash ke dalam file activate seperti itu ya. Dan tanda ketika source-nya sudah aktif akan muncul tulisan nv seperti ini ya di terminalnya. Lalu setelah itu kita lakukan penginstalan Django di dalam environment tersebut dengan cara ketikkan perintah pipe spasi install spasi Django. Dan sekarang saya sudah berhasil menginstal Django di dalam environment di dalam folder Django ini. Lalu tahap selanjutnya kita akan coba membuat project baru Django dengan cara sintaks seperti ini ya. Jadi ketikkan perintah tulisan Django admin, lalu spasi start project, lalu spasi lagi, dan terakhir ini adalah nama folder project kalian, dan di sini namanya bebas ya. Dan untuk memberi contoh, saya akan memberi nama yaitu My Project untuk folder yang akan saya buat. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan coba membuka folder project Django ini ke dalam di dalam Visual Studio Code ya. Dan inilah tampilan struktur awal project yang baru dibuat ya. Jadi di dalam My Project itu ada folder My Project lagi, lalu di dalamnya ada manage.py. Fungsinya dari file manage ini sendiri nantinya
ketika kita akan coba lakukan running server, kita bisa memanggil file ini. Misalnya kita akan melakukan running server, kita akan lakukan perintah migration, kita akan coba membuka shell, semua dilakukan menggunakan file ini. Dan ini adalah contoh untuk settingan default dari file settings.py ya. Dan untuk menjalankan dari si server Django tersebut, kita bisa melakukan ketikan perintah python spasi, kita panggil file manage.py lalu spasi run server, seperti itu. Sebelum running server, kita masuk ke dalam folder my project, lalu kita jalankan perintah python spasi manage.py spasi run server seperti ini. Dan ketika kita sudah berhasil menjalankan Python Django, akan muncul log di terminalnya ya dengan localhost port 8000. Itu artinya kita sudah berhasil running server project Django. Dan ini adalah tampilan awal dari localhost Django itu sendiri. Dan untuk seperti yang sudah saya bilang tadi, di log terminal Django tersebut, ketika kita sudah berhasil starting development, akan muncul HTTP dari IP dari localhost saya ya, 127 lalu port 8000. Oke, jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, silakan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial tentang Python Django. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.